Ya. Ya, berdasarkan susunan proposalnya ada latar belakang metodologi pelaksanaan, rencana penggunaan personel, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan proposal yang sudah kami terima itu susunannya ada pendahuluan dengan sub latar belakang tujuan manfaat dan ruang lingkup kegiatan. Kemudian ada metode pelaksanaan, kemudian ada pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan data, kemudian ada metode analisis data dan validitas uji coba. Nah, terkait yang bab 2 koreksi yang untuk susunan metode pelaksanaan, khusus yang B.2, tahapan kegiatan, itu kami sarankan itu menjadi poin nanti tersendiri di poin D. Nanti dia menjadi poin, jadi rencana jadwal pelaksanaan. Jadi nanti yang metode pelaksanaan hanya ada empat poin, yaitu pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, metode analisis data dan validitas dan uji coba. Kemudian untuk yang tim pelaksana secara poin namanya aja diganti diubah menjadi rencana penggunaan personel, tetapi isinya tetap sama. Kemudian untuk kemudian ada tambahan, yaitu rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, yang mana disampaikan tadi di rencana jadwal di tahapan kegiatan yang sudah dimuat di proposal yang telah disusun, itu dimasukkan jadi di rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian ada penambahan 2 poin yaitu mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Sedangkan yang poin G dan H ini uh, tidak masalah karena memang sudah given dari yang kita terima juga. Kemudian yang jadi catatan untuk pada saat pada yang tim pelaksana pada tabel khusus di koreksi pada proposal kan dilampirkan ada lampiran profil TA. Menurut kami itu tidak perlu lagi disampaikan dalam proposal karena sudah disampaikan pada data personil dan CV sebagai jawaban surat yang kita mintakan kemarin untuk permohonan kesediaan yang memintakan data dan personil. Jadi tidak perlu lagi dilampirkan pada proposal. Kemudian dari bentar, dari latar belakang ada catatan bagi kami itu khususnya pada kalimat akhir pada paragraf terakhir yang bunyinya kawasan transmigrasi yang maju mandiri dan berkelanjutan itu bisa diganti atau lebih efektif menjadi kawasan transmigrasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian di bagian tujuan manfaat, tujuan utamanya bukan mengidentifikasi produk unggulan transmigrasi, karena kan NSPK kita itu adalah kriteria penerimaan bantuan, tetapi tidak bertujuan utama untuk mengidentifikasi produk unggulan transmigrasi. Kemudian pada ruang lingkup kegiatan, pada konsultasi publik ada berbunyi dengan melibatkan pemerintah daerah. Mungkin lebih ditambahkan dengan melibatkan pemerintah daerah khususnya yang membidangi transmigrasi, pemerintah daerah terkait, transmigran dan masyarakat di kawasan transmigrasi, akademisi, kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan seterusnya. Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu tadi bahan sudah saya sampaikan ke Ibu Ika sebelumnya. Semoga tadi Bapak Ibu juga udah membaca bahan yang sudah disampaikan dari kami. Kemudian pada muatan proposal pada tahapan kegiatan pada susunan proposal yang kedua yang metode pelaksanaan yang khususnya di tahapan kegiatan itu semula yang saya sampaikan itu menjadi poin tersendiri menjadi poin rencana jadwal pelaksanaan di poin D nantinya. Kemudian eh, bagian yang ini ta- tahapan kegiatan yang mulai dari A sampai B dan C ini nanti digeser aja menjadi di poin tersendiri.
Kemudian untuk yang di C, untuk diksi atau penggunaan tim pelaksana berkenan untuk diganti menjadi rencana penggunaan personil. Kemudian judul tim pelaksana ada beberapa catatan untuk judul tim pelaksana pertama judul tim pelaksana diubah menjadi rencana penggunaan personil. Kemudian pada tabel proposal itu kita lihat belum dipisah antara tenaga ahli dengan tenaga pendukung. Jadi menjadi satu tabel. Di kepala tabel itu tenaga ahli, di satunya lagi kan langsung berhubung langsung tenaga pendukung. Konsepnya kan ada tenaga ahli dan ada tenaga pendukung atau staf pendukung. Artinya juga disesuaikan dengan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada surat kesediaan dan data personil. Kemudian eh, ada penambahan dua judul yaitu poin mitigasi risiko monitoring evaluasi dan kedua pelaporan. Nah, ini bagian mitigasi risiko monitoring. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita adopsi. Misalnya terkait pelaksanaan penyusunan SPK, kira-kira apa saja potensi risiko, kemudian beserta mitigasinya. Contoh, misalnya pada saat nanti mau uji petik, mungkin akan ada kemungkinan terganggu karena cuaca ataupun kondisi lainnya. Dampaknya survei lapangan atau uji petik akan tertunda dan tergolong risiko tinggi. Kira-kira mitigasinya apa yang mau kita susun terkait risiko tersebut. Kemudian risiko kemungkinan partisipasi masyarakat, daerah, ataupun pemerintah setempat dalam konsultasi publik dalam FGD-nya rendah. Kira-kira dampaknya apa, tingkat risiko seperti apa, dan seterusnya termasuk kendala-kendala force majeure yang termasuk risiko tinggi. Kira-kira mitigasinya apa? Apakah dengan menyusun contingency plan, menyiapkan metode alternatif, dan seterusnya. Jadi ada poin tambahan di proposal untuk boleh dibunyikan. Kemudian ini lebih fokus kepada monitoring dan evaluasi. Jadi Monef jadi instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan kegiatan SPK. Kira-kira mekanisme Monef seperti apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kita nanti? Ada beberapa, contohnya seperti melakukan monitoring internal tim, evaluasi jadwal dan kinerja secara berkala, kemudian mengontrol kualitas, dan seterusnya, ataupun sampai dengan pelaporan berkala. Kemudian untuk pelaporan, pelaporan itu jadi poin tersendiri juga. Nah, dalam pelaporan jadi satu instrumen penting kegiatan pusat SPK sebagai media komunikasi formal antara pelaksana kegiatan dengan pemberi tugas sekaligus menjadi dokumentasi yang resmi untuk mencatat seluruh proses, temuan, analisis, serta rekomendasi yang dihasilkan. Nah, nanti bentuk laporannya apa aja? Ada laporan pendahuluan, laporan kemajuan, laporan akhir, dan kita juga ada menambahkan dokumen tambahan. Selain tiga laporan utama, pasti ada materi-materi yang akan kita siapkan, atau dokumen pendukung lainnya, atau bisa juga nanti pada saat uji petik, dokumen tambahnya dapat berupa foto, video, ataupun metadata, ataupun kopi dokumen, ataupun materi visualnya, di luar dari tiga laporan tersebut. Kurang lebih itu aja Bapak Ibu sebelum kita pembahasan RAP kira-kira ada tanggapan Bapak Ibu karena bahan juga udah saya sampaikan sebelumnya. Pada kesempatan pertama saya persilakan. Ya, terima kasih, Mas. Bisa ditangkap sih. Jadi relatif masukannya sudah bisa ditangkap dan kelihatannya insya Allah bisa kita penuhi sesuai dengan acuan ya penyusunan proposal seperti yang sudah disampaikan. Menurut saya tidak terlalu masalah. Insya Allah dalam minggu depan sudah bisa diperbaiki. Baik, baik Pak. Ada yang lain dari selain Pak Cahaya? Izin Ya, eh Pak Menang. baik. Ini tadi udah saya baca dan udah agak saya perbaiki. Mungkin boleh saya share screen ya untuk Oh boleh, terkait saya gantian perubahannya ya. apakah benar atau enggak gitu.
Sebentar, saya stop dulu, saya. Ini seneng nih sama Anan ini saya. Ya, Gesit. Bapak, dipersilakan, Pak Anand. Baru dikasih memo udah langsung anu, Mas Menang, Mas Anan ini udah langsung. Siap, Air Pak. bos. Siap yang merah ya, Pak. Yang kawasan transmigrasi yang berasain dan berkelanjutan. Mas Anan di saya kurang gede. Nah, oke. Nah, di poin C, Mas, kan kalau di kita kan SPK-nya untuk menyusun kriteria penerima bantuan sarana produksi unggulan. Kalau tujuan utamanya kan bukan untuk melakukan identifikasi produk unggulan. Karena nanti, Maaf saya ke mute ya, ke mute. oh iya, nggak kedengaran, Mas. Oh iya, oke. Kok saya ngomong enggak ini? Oke, ini kan saya masukin ke tadinya kan di A ya, yang Siap, identifikasi siap. produk unggulan. Saya masukin ke C, apakah tidak apa atau hapus saja gitu? Kalau mengidentifikasi mungkin bukan yang Mas, tapi mungkin apa ya? Tujuan utamanya bukan mengidentifikasi, mungkin itu kalimat yang mau mau yang kita carikan, Pak. Soalnya untuk kegiatan Hmm, identifikasi nanti jadi kegiatan yang yang tersendiri, yang Patriot ya. spesifik, ya dikerjakan di teman-teman Rentek juga. Jadi hasil identifikasi Oke. itu yang kita manfaatkan di penyusunan kriteria ini, Pak. Ya Oh, ini oke. maksudnya tim sebenarnya anu Mas Menang. Maksudnya itu kayak menuliskan apa hasil yang dari Patriot gitu. Oh, baik, Kan Pak. Ditangkap poinnya, Pak. Tapi bahasanya cuman ya, bahasanya eh, kan karena C itu adalah mengidentifikasi. Nah, mungkin itu eh, aja nanti yang kita carikan kalimat yang tepat, Oh, Bapak. eh. Atau mungkin membuat database atau kayak gitu loh Mas Anan. baik, baik. Eh, biar nggak tabrakan sama Mang Patriot. Eh, di tujuan yang Iya ini yang itu. nanti di Nanti Ya di, kita cari di highlight kalimatnya. aja dulu, Mas. Eh, oh, Nah, sebentar, sebentar. Saya sebelum ke ini situ, Mas, belum. ada yang bagian B, B2 hmm, yang terkait tahapan kegiatan. sebentar. Cari mengumpulkan data gitu ya. eh, Membuat database atau apalah Hmm. sementara. Ya, Nanti saya coba cari Karena juga kalimat yang tepat ya, Pak. Pada intinya kan kita baik. bukan membuat, bukan juga mengidentifikasi, tapi Hmm. memanfaatkan hasil data yang itu kan, Pak. betul, betul. Baik, baik. Oke, terus yang tadi yang bagian mana Mas yang dia? Bagian B titik dua. Nah, B itu sudah Oh, udah dua udah ya? di ini ya, udah diperbaiki ya, Pak. Ya, udah Oke, tadi udah saya coba. Udah saya hapus tadi yang begini ya. siap, Yang atas ke siap, pindah ke D ya nantinya. siap, siap. Oke, ini Jadi diubah rencana jadi jadwal rencana perpanjangan penggunaan tugas. personel. Ya, benar Siap, ya. betul. Oke.
Kemudian kalau ini berarti kan ini tenaga ahli yang satu Ya, sampai 5 ini. Kemudian betul. 6 ini nanti ditambah tabel seterusnya tenaga pendukung gitu ya. Betul, betul, Pak. Jadi Betul ya? jadi tabel yang terpisah. Jadi A-nya itu tenaga Oke. ahli, yang B-nya misalnya tenaga pendukung. Oke. Ya, nanti kita pisah ya ini ya, tabel Siap. ini. Karena kan kepala tabelnya itu Oke. kan masih tenaga ahli ya di atas ya, Pak. Oh ya, benar. Kemudian di rencana jadwal pelaksanaan ini nanti dibagi dua ya. Ya, kalau boleh Rencana Pak, kan di rencana jadwal jadwal. itu kan kalau boleh Pak, disesuaikan Pak, karena kan Mm-mm. yang kalau saya lihat maksudnya ada tahapan kegiatan, harusnya tahapan kegiatan itu kan di dalam tabel jadwal aktivitas ini kan harusnya sinkron ya Pak. Oh Apakah ini sama ini ya. ya harusnya sama ya Pak. Terserah Oke. apakah dari tabel ini menyesuaikan di tahapan kegiatannya atau dari tahapan kegiatan ini masuk ke tabel. Nah, Oke, oke. Kemudian tambahan untuk mitigasi ini belum saya copy atau siap, saya tambahin ya mitigasi risiko boleh. ini dan Ya, pelaporannya. mitigasi Sama F-nya ya. judulnya Pak, mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi. Hmm. Oke benar ya. Siap, betul. Kemudian pelaporan, ini nggak apa-apa Pak, poinnya. Hmm. Jadi poin yang sudah given juga udah susun juga, Ya. Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya sesuaikan dengan yang tadi ya, yang Bapak kirim ya berarti. Siap, siap Bapak. Oke, siap. Kemudian ini aman ya untuk G, Aman Pak. H, aman. Siap. Yang kalau RAB ya ini dan RAB-nya, yang apa tadi eh belum RAB-nya habis ini. Belum. ini saya udah diskusi sama sama Pak Anggono Hmm. yang selaku PPK kami Pak. Hmm. Nanti saya juga kirimkan Hmm. Excelnya, Excelnya, atau saya coba share ya Pak. Beliau Oke. juga mohon maaf belum bisa bergabung karena posisi juga lagi perjalanan pulang Bapak. Jadi nanti terkait pembahasannya nanti boleh dilanjutkan sama Segono. Tapi saya akan sampaikan di sini Pak untuk hasil exercise yang boleh kita kerjakan tadi Pak. Boleh bergantian share screen-nya Pak? Baik, baik. Ntar RAB mungkin dibantu sama Mas Yani dan juga. Siap. Yang proposal berarti udah aman ya, Pak? Kalau Sudah gitu. proposal ya Pak, nanti sesuaikan dengan Baik, PPT yang sudah kami sampaikan ya Bapak juga. baik, baik. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Ya udah. Sudah. Pertama ini Pak, kan kalau secara RAB kita kan ada dua komponen biaya. Pertama biaya langsung personil dan kedua ada biaya langsung non personil. Nah, harapannya dari struktur atau postur biaya langsung personil ini dengan biaya langsung non personil diharapkan persentase untuk biaya langsung personil itu harusnya lebih besar daripada biaya langsung non personil dari presentasinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kita kemarin kan kalau tidak salah, kalau tidak salah itu total biaya langsung personal itu kalau nggak salah di kita itu kemarin susun ada 999 juta ya. Nggak salah. Nah, ini kita bebankan eh, apa namanya lebih kita besarkan di biaya langsung personilnya. Kemudian secara 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 substansi harusnya ini enggak jadi masalah harusnya menurut kami ya. Kemudian kalau untuk concern yang dibayar langsung non personil itu pertama eh, ini satuannya OJ Bapak. Jadi dari PPK menyampaikan itu akan lebih fleksibel daripada OB. Kemudian Hmm. kalau menggunakan orang bulanan itu nanti kan merujuk kepada Inkindo. Di mana kan untuk Ikindo kan secara satuan harganya kan itu eh, belum ada di kita. Makanya kita menggunakan orang per jam dan itu juga lebih fleksibel. Nah, kemudian untuk asistensinya ada 4 orang ya Bapak. Ada yang 2 orang untuk administrasi keuangan
dan dua lagi ada asistensi teknis. Nah, kemudian untuk perubahannya itu terkait di transport dari Pontianak ke lokasinya. Kalau kita lihat tadi kan angkanya pakai sewa transportasi ya Bapak, 686 ya, kalau nggak Ya, salah. betul Mas. Betul, Betul betul. ya. Nah, pada kita juga tadi udah sempat ngeros-cek juga sama di dinas kabupaten di dinas transmigrasi ya, Bapak. Jadi kalau di sini kan kawasan transmigrasi Rasa Jaya Kabupaten Kuburaya, ketika kita nyampe di bandara aja itu sudah kawasan, Bapak. Dari kabupatennya ke lokasi itu cuma hanya 20 menit. Artinya secara transportasi tidak membutuhkan kos yang lebih besar. Nah, itu nanti nanti boleh ditanggapi ya, Pak. Nanti itu yang pertama untuk yang eh, transportasi lokasinya. Kemudian eh, kalau yang kita lihat kan transportasinya kan sebenarnya kan dari Bogor ke Bandara ya, Bapak. Nah, itu dari PPK juga kan melihat ternyata di SBM-nya 200. Kemudian kita juga mengakomodir transportasi dari bandara yang dari Pontianak juga sebentar. Ini belum. Nah, ya. Kemudian untuk untuk yang ada berubah itu adalah drone-nya. Drone-nya kita ubah jadi satu paket. Kemudian untuk SSD-nya itu kita juga hapus. Tetapi kalau kalau kita kalau boleh nanti di dalam laporan final ini bisa dianggarkan juga untuk SSD-nya Bapak untuk penyimpanan atau media storage penyimpanan data-data soft copy-nya. Kemudian selebihnya FGD. Kemudian untuk pembahasan di pusat, rapat pembahasan itu pusat itu secara kuantitas ada 3 kali dengan jumlah orang 30, itu juga tidak ada perubahan. Nah, kemudian secara persentase totalnya ada kalau untuk biaya langsung non personil itu di angka 90 juta. Kalau misalnya biaya langsung personil atau 113 juta. Artinya biaya langsung personilnya itu secara prestasi lebih besar daripada biaya langsung non personilnya. Tuh. Itu dulu Bapak Ibu, saya coba sampaikan RAB-nya. Monggo Mas Zidan, kalau saya mah tentang RAB mah lemah saya. Siap, Pak. Ya, mungkin sebelumnya terima kasih kepada Pak Monang ya atas review dari RAB yang udah tim dibuat. Karena sebelumnya juga kami kan nggak punya panduan secara teknis dalam penyusunan anggaran, Pak. Jadi mungkin Siap. mohon maaf kalau apabila ada yang memang tidak sesuai dengan standar. Justru saya juga baru tahu nih kalau misalkan komponen biaya langsung personil itu jumlahnya harus lebih besar daripada yang tidak langsung ya. Mungkin itu Siap juga jadi Bapak. masukan yang baik Iya, dari keseluruhan sih sebenarnya udah oke sih Mas. siap. Eh, dan jelas juga atas panduannya. Berarti kan sebenarnya tadi yang di highlight itu kalau untuk dalam kegiatan yang lokal kan memang tidak disarankan untuk adanya sewa kendaraan karena memang jarak tempuh dari bandara ke lokasi pun eh, se apa namanya nggak membutuhkan waktu yang cukup hmm, banyak sih. Kalau secara keseluruhan sih udah oke sih Pak. Mungkin nanti saya minta, kalau saya minta soft file ini kira-kira bisa nggak ya Pak? Oh, bisa Pak. Hmm. Bisa. Saya coba Atau sebenarnya nggak apa-apa kalau Pak. Ini misalkan ini nanti saya bagikan ke Pak oke. atau ke Bu Ika. Hmm, Nanti hmm, saya hmm. sampaikan. Nanti kan tektokannya sama PPK kami Bapak. Ya, siap-siap. Nah, Oke kalau harapannya kan gitu. harapannya kan sebenarnya di akhir Zoom ini pertama kan kita kan top agenda kan review proposal sama RAB terkait Ya, perubahan proposal, kemudian tambah kurang di RAB-nya. Nanti kita akan lebih intens, kita bentuk grup kecil dalam WA group. Nah, jadi oke komunikasi siap-siap. kita bisa lebih intens. Nah, Oke, supaya lebih dapat gambaran untuk lokasi, saya coba share screen terkait lokasinya ya. siap. Pak Wanang. Nah, ini kan udah kelihatan nggak Bapak Ibu? Masih belum sih.
Nah, baru ada. Nah, kan ini Pontianak, Pak. Ini yang merah-merah ini kawasan kita, Pak. Nah, ini dekat sebenarnya udah ada jalan sebenarnya dari sini. Jadi kalau secara aksesibilitas kawasan ini termasuk kawasan yang sangat mudah dijangkau. Kelihatan ya Bapak Ibu? Iya. Dari Citra udah kelihatan udah banyak aktivitas juga. Ini juga jalan. Supaya dapat gambarannya aja dulu Bapak Ibu. Hmm. Kalau misalnya nanti mau melipir ke Pontianak nggak terlalu jauh gitu juga. Itu saya kira untuk poin pembahasan untuk review proposal RAB sudah dapat poin-poinnya ya Bapak Ibu. Tetapi balik lagi nih Bapak ya kita kejar sebenarnya nih Pak. Gimana hasil review terkait kontrak yang sudah kita sama-sama kita susun mulai per hari Senin kalau nggak salah kita kan per hari Jumat dan per hari Jumat itu juga sudah kita sampaikan ke Biro Hukum melalui bagian kerjasama ya kalau tidak salah ya. Apakah ada updatean informasi? Sebenarnya saya mohon maaf juga ini saya jadi kayak ngesan ngepusnya Bu Ika nih sejauh ini Pak. Hmm. Bu Ika udah biasa nih itu didorong-dorong gitu. Iya. Kira-kira gimana Bapak? Soalnya saya kemarin sama Bu Ika saya sampaikan, Ibu emang dari bagian hukum tidak ada target ya. Kalau boleh kita disampaikan apakah mereka targetnya sampai kapan? Karena juga mengingat Pak, ini kan saya juga baru cek lagi kalender ya Pak. Soalnya kan Mm-mm. hari Jumat itu libur. Libur. Satu, Mm-mm. posisi Bapak Handian juga kan kemungkinan tanda kutip ya Pak, kemungkinan tiba baru tanggal 4. Nah, Nah, saya juga mau nanya juga nih sama apakah nanti saya juga belum berdiskusi lebih lanjut lagi sama PPK apakah boleh melakukan tanda kontrak dengan tanggal surut tanggal 29 ini tetap dilakukan karena kan memastikan posisi kedua pejabat sama-sama di Jakarta atau bersama-sama ada di Jakarta tidak dalam status tugas. Monggo Bu Eh, Ika. izin, baik Pak, izin menanggapi. Untuk kontrak itu masih memang sampai saat ini masih direview oleh Biro Hukum. Karena apa namanya? Dari kemarin juga ada info dari Bu Nuning kalau Pak Bayunya juga lagi ada kegiatan di luar kota. Nah, makanya sampai saat ini itu masih di Biro Hukum. Jadi itu emang sudah sampai di Pak Bayu gitu, Pak Bayu Biro Hukum. Kita emang hanya masih menunggu yang dari Pak Bayunya gitu. Seperti itu Pak. Kalau untuk nanya ininya kapan, saya sih pas menyampaikan surat udah mau ngasih deadline kalau itu tuh kita deadline pengennya 29 ini udah tanda tangan kontrak gitu, udah tanda tangan SPK-nya, tetapi ternyata dari Biro Hukum belum mengembalikan hasil review gitu. Mudah-mudahan kalau ini sih saya juga karena dari pagi juga udah nanya, sore ini nggak berani nanya lagi nih. Hmm. Begitu. Berarti Gimana Senin nih kalau ini mungkin ya Senin saya jangan follow up lagi ditanya, di hari Bu Senin Ika ya. samperin. Kalau Baik perlu Pak. saya WA dulu Mas Bayunya. Kalau lambat apa perlu anu. Ah, iya Pak, betul Pak. Ya, nanti insya Allah hari Senin pagi saya follow up lagi Siap, siap Ibu. untuk Soalnya izin saya juga untuk udah menyampaikan karena kan kita juga dalam kondisi ini, Pak, Bapak Ibu kita kan juga dipantau Bapak Ibu. Kita kan ada weekly report juga menyampaikan perkembangan setiap progres yang kita kerjakan. Nah, makanya kemarin saya tanyakan sama Bu Ika juga. Berarti bottleneck atau handicapnya kita ini adalah di proses review dari bagian hukum. Yang notabene kan sebenarnya kan menurut kami ya Bapak Ibu ya, 1 minggu itu kalau memang kami juga sudah menawarkan kalau memang ada kendala terkait apa yang mungkin dalam melakukan review di bagian hukum, kita terbuka untuk boleh pembahasan bersama.
Jadi percepatan-percepatan boleh kita lakukan Bapak Ibu. Nah, karena ini nanti konsekuensinya atau implikasinya balik lagi nanti ke timeline yang akan kita kerjakan. Kalau misalnya kita molor 1 minggu, otomatis itu juga kan memolor lagi, menyesuaikan lagi timeline yang udah kita susun. Nah, Hmm. kemarin kalau tidak salah, kita susun itu kan sampai November, kalau nggak salah itu di 28 November, kalau tidak salah. Nah, itu nanti kalau implikasinya mundur 1 minggu lagi, bisa jadi sampai ke Desember nanti ceritanya ini. Hmm. Bapak punten kalau dari misalkan nih untuk kontraknya itu tetap di tanggal 29 hanya ditandatangani mundur saja, itu Baik, apakah jadi masalah nggak Pak? Tolong kalau iya Jidan juga ini dari baik, keuangan bagaimana itu? tadi saya sudah sempat kasih skenario seperti itu juga sama Pak Ya, PPK kami, Ibu. Nanti saya coba tanyakan kembali karena dari beliau juga belum ada menyampaikan secara on point So, terkait pembahasan itu tentang kontraknya. Tapi ini kan kalau misalnya memang minimal ada lampu hijau dari bagian hukum minimal, misalnya secara surat kontrak, hasil dari review mereka, sepertinya bisa going nih proyeknya itu aja sebenarnya Bapak Ibu yang kita bisa secara lisannya. Mungkin hmm. ada ada pun terkait yang review dan mungkin hal-hal yang minor yang mereka misalnya jadi tidak terlalu berarti tapi bisa ongoing nggak apa-apa. Kita butuh advice lah dari mereka juga Bapak Ibu. Ya Mas Fikri. Iya, mungkin izin menanggapi sedikit Bang terkait dengan administrasi. Kemarin kami di tim proyek sebulan lalu mungkin atau 2 bulan lalu diingatkan terkait administrasi itu diusahakan real ya. Jadi kita sudah tidak bisa kayak tahun-tahun sebelumnya yang dibikin backdate atau dibuat tanggal mundur. Jadi kalau sebisa mungkin ya perlu ada upaya percepatan lah mungkin ya Bu Ika, Bapak Ibu sekalian dari teman-teman IPB. Karena untuk administrasi sekarang kalau tadi Bang Monang menyampaikan dipantau oleh sama Pak Menteri, tapi kalau saya dari tim program menyampaikan kita sekarang dipantau oleh BPK. Jadi BPK karena anggaran kita ABT, mercusuarnya BPK itu sudah mengarah ke kami, ke Kementerian Transmigrasi karena Kementerian Transmigrasi satu-satunya kementerian yang mendapatkan ABT dengan anggaran yang sangat-sangat besar. Jadi mungkin terkait administrasi sebaiknya kita sangat-sangat berhati-hati. Lalu juga mungkin sedikit menambahkan terkait dengan RAB, diusahakan itu proporsi 60-40 juga selalu diterapkan, di mana 60% itu untuk biaya personil dan 40% untuk biaya non personil. Dan juga untuk belanja bahan habis pakai, mungkin juga termasuk sewa drone, diusahakan tidak lebih dari 5% dari total keseluruhan anggaran. Jadi mungkin itu sebagai catatan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mungkin kalau tadi pagi tidak salah lihat, biaya non personilnya masih belum 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 cukup optimal nih. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan agar bisa memenuhi proporsi 60-40. Kan biar honor Bapak Ibu juga makin gede kan ya Pak ya. Jadi Itu ini mah win-win terserah solution. anu Zidan itu. Ya, ya jadi kalau bisa itu Pak, maksudnya dari kami ada arahan untuk 60-40, yang monggo nanti silakan teman-teman dari IPB menyesuaikan. Jadi mungkin itu Pak, dua hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin itu Bang Monang, terima kasih. Masih Mas Fikri. Baik, Bapak Ibu, ya itu sebenarnya kan handicapnya kita menunggu hasil review dari Biro Hukum ya. Biro atau bagian hukum sih, Bapak Ibu, kalau di IPB? di PB namanya Biru. Biro Hukum. Nah, Baik, baik kalau begitu Bu, eh, saya gimana ya? Maksudnya, saya juga kemarin sudah menyampaikan meminta bantuan ke Bu Nuning sih, Ibu. Tapi kan beliau juga kan lagi kondisi yang ikut turun lapang juga ya, Ibu Nuning ya. Iya, belum lagi ngantar tim ke lapang, Pak. Betul. Nah, Eh, harapannya, iya, kemarin memang uh, satu pintu ke Bu Nuning, Pak. Nah, mm, terus kan karena saya tahu Bu Nuning lagi ke lapang, jadi tadi siang
itu saya tanya langsung ke teman yang di biro hukum. Nah, katanya posisi emang itu udah di kepala biro hukum katanya. Makanya saya bilang, oh ya udah, minta update-nya aja. Saya bilang gitu. Baik, Ibu. Berarti itu sementara kami catat dulu, Ibu, kalau untuk penertanganannya sesuai dengan posisi Pak Handian yang sudah tiba pulang dari penugasan di tanggal 4 ya, Ibu. Kalau jadwal 4. sementara ya Pak, tanggal 4 Ya. beliau udah pulang dari Nah, Kalimantan gitu. dengan asumsi uh, review dari teman-teman Biro Hukum telah selesai sebelum tanggal 4 ya, Ya, Ibu. ya mudah-mudahan ya Pak ya. Kita Siap. ini, ya benar. Ah, karena kan sebenarnya kan Bu, kan itu kan kita udah ngasih hari Jumat, artinya kan sudah satu Iya, minggu lebih Bapak Ibu. Saya juga kan kalau memang kita menawarkan juga Bapak Ibu, kalau memang ada kendala di IPB review untuk melakukan review, kami bersedia terbuka untuk dibahas bersama. Gitu iya. kan. Iya, kami juga ini kan pas yang kemarin Bapak ngajak rapat, nah kami juga bingung gitu. Misalkan mau rapat juga, kita mau kalau terkait kontrak itu mau bahas apa gitu, karena kan kontrak sementara kontraknya masih di review gitu. Kecuali kontrak udah balik reviewnya, mau kita Hmm. bahas, nah itu ya nggak apa-apa gitu. Siap. Padahal padahal kontrak yang sama Patrio kan udah ada kan, modelnya kan hampir sama aja sebenarnya Bu. Ya kalau ya, ya sih Pak. Ya, Iya. Pak Bayunya lagi saya WA langsung. Asik. Eh, saya tunggu kabar. Nanti kalau Baik malam Pak, nggak ada, saya nggak ada kabar, saya telepon kali. Nah, baik Siap Pak. Bapak. soalnya lah, lama kalau nunggu. Ya. Soalnya kita juga ada agenda, Ibu, memang ke acara ke Bogor, memang kegiatan untuk ada penyusunan juknis juga, Bapak Ibu. Jadi Hmm. ketika nanti kami ke Bogor pun nanti untuk, tapi juknis di direktorat lain, Bapak Ibu. Jadi kita misalnya kita juga sudah standby nih, Bapak Ibu, untuk penandatanganan kalau bisa sepulang dari Pak Handian dari penugasannya. Nah, jadi untuk sementara saya sebenarnya sangat berharap ini Bapak Ibu di tanggal 4 itu sudah menjadi tanggal apa ya penandatangan kontraknya sehingga Pak Cahaya udah boleh bisa kerja nih sama teman-teman yang lain. Saya mah udah kerja. Jadi, kalau saya mah jadi nggak jadi kerja, weh. Siap, siap Bapak. Tapi kita nanti itu starting point kita lah Bapak Ibu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu kita kunci karena sebenarnya tanggal 4 ini pun sudah boleh dibilang ya jadi harusnya bukan jadi tawaran lagi sih kalau menurut kami ya. Jadi udah memang udah terlock lah di tanggal 4 ini. Kurang lebih itu aja Bapak Ibu saya atau ada tanggapan lain? Ya siap. Jadi memang kita juga sudah bekerja, Mas Menang. Siap Kita sudah Bapak. bikin kuesioner dalam bentuk Google Form untuk ingin tahu problem real di lapangan. Kita sudah bikin kuesioner untuk rantai pasok atau rantai nilai. Kita sudah identifikasi seluruh peraturan yang bisa kita akses terkait dengan apa yang terkait dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan dan sudah kita petakan. Mas Anan sedang mencoba juga membuat mekanisme pemberian bantuan di setiap kementerian. Nanti sebagai benchmark dari yang mau kita susun. Kita sudah melakukan itu. Oh siap Bapak. Ini kabar baik buat kita. Baik, kalau saya pikir agenda untuk hari ini kan saya kira sudah kita tangkap poin yang masing-masing, poin terkait review proposal RAB, kemudian poin follow atau tidak lanjut atau follow up atas review kontraknya. Berarti untuk sementara, semoga untuk sementara kita sangat berharap tanggal 4 kita bisa tandatangani kontrak. Uh, Bahkan sebelum tanggal tanggal 3 kita udah dapat hasil review dari teman-teman di Biro Hukum. Kurang lebih itu aja Bapak Ibu yang boleh kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih buat waktu kesempatan untuk
telah menyediakan waktu untuk boleh hadir secara daring untuk membahas review proposal RAB ini. Ada tambahan Mas Fikri atau cukup? Kalau Cukup Bang, terima ya, kasih. dari Bapak Ibu ada lagi? Cukup, Mas. Sama izin Cukup. yang akan membentuk WA kalau boleh berkenan boleh langsung kita bentuk aja WA grup ya Bapak untuk WA grup antara IPB sama Kementras untuk pengerjaan tugas ini ya. Monggo. Mas Akbar nanti tolong dibantu. Baik, Pak Cahyo, Pemenang, siap. Siap Bapak Akbar. Makasih Bapak. Makasih buat Siap, waktunya Bapak Ibu sama-sama. sekalian. Saya mohon izin, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Izin ya. Siap, terima kasih Terima kasih Pemenang dan Bang. juga Pak Fikri.